Yaudah ini kalau misalkan dia pergi gini, kamu tahu nggak dia pergi kemana tuh? Saya tahu mas, nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Kamu nggak tahu rumahnya? Nggak tahu. Lu bukannya kalian temenan? Kan cuma satu kos, dia nggak pernah bilang. Tadi dia pergi nggak bawa apa-apa tuh? Dia ada tas di kamar tadi? Ada. Coba aja cari, mungkin ada apa KTP atau apa. Cari-cari. Ayo kita cari situ aja mas. Yuk. Cari ke kamar lagi. Yuk. Kabur kemana sih dia? Tapi tadi kenapa dia kabur ya? Maling sih, curigakan. Ya namanya juga maling mas, pasti takut. Dicek di tasnya tadi kan? Iya. Coba deh, lihat. Nah, ini punya saya mas. Ini Dompet dompet kamu. saya. Ini ada foto saya tuh. Coba dicek di situ ada ini nggak apa? Identitas dia mungkin. Ini bukan nih? Coba ya. Oh iya ini dia. Ini Bener ini dia? Heeh. Yaudah yuk, kita sana aja. Ayo. Pak Ustadz. Mas Mario, gimana? Tadi udah gini, tadi kan udah sampai ke sana. Udah ketemu sama satu orang, tapi dia nggak tahu kabur kemana. Oh, tadi tuh yang agak-agak rame itu ya, berarti ya? Iya. Itu yang lari itu? Nggak tahu. Iya Lihat sih, tadi. tadi tempat ada orang lagi rame-rame, ada warga nanya. Saya pikir bukan itu. Saya sih nunggu aja. Iya, tadi dia kabur gitu. Cuman aneh juga sih kalau misalkan dia emang nggak maling, kenapa kabur gitu. Nah, ini untungnya kita udah dapet ini nih KTP-nya kan. Kita mau ke sana aja nih, kita pengen ngecek. Cari barang-barang aja kali. Yaudah yuk. Mana rumahnya? Ini dia mas rumahnya. Tuh Bener. benar, iya. Heeh, benar. Yaudah Ya yuk. udah coba. Permisi. Laras! Itu dia motornya, ayo. Laras! Kamu kenapa sih, Nak? Dasar kamu maling! Ada apa sih? Jangan, Mbak. Ini jangan kamu Ada maling! apa? Ayo, kamu! Iya, ada apa, Mbak? Tolong, Mbak. Ini. Dia ngomongin baik-baik ya, Mbak. Tolong. Saya akan ganti semuanya, saya akan ganti, Mbak. Tapi jangan begitu caranya, Mbak. Gini, Bu. Anak ibu itu, dia itu maling. Dia udah nyuri barang-barang saya, Bu. Udah, ini mendingan bisa diobrolin baik-baik deh. Ini jangan kayak begini. Mending dia aja yang suruh tanggung jawab. Biar dia ke kantor polisi. Iya, Mbak. Biar dia di penjara, Bu. Tolong ya, Mbak, Mbak. ini kan Tolong kalian- jangan sampai ke kantor polisi ya, Mbak. Tolong ya, Mbak. Itu udah maling banyak. Saya yang tanggung jawab, Mbak. Saya punya, Mbak. Saya yang akan beresin semua. Ada apa ini? Rame-rame. Ini kamera apa ada gini? Pak, tenang Pak. Kamu kenapa? Pak, tolong. Kamu masih guduan ya? Pak, sabar, Pak. Anaknya lagi ketimpa musibah. Tolong ya, Pak. Pasti kamu dorong ya? Pak. Tahan Pak. Tenang ya, Bu. Enggak Pak, gini jadi permasalahannya tadi kan ini kita kan datang ke kosannya. Ini Mbak ini nemuin dompetnya di dalam tas dan kemungkinan yang ngambil anak Bapak gitu. Kamu itu kebiasaan ya? Kamu selalu menolongnya orang. Biasa. Astagfirullah Pak. Itu. Biasa lagi. Ya Allah Pak, itu anak Bapak sendiri. Dia kebiasaan begitu, Mas. Nyolong mulu punya orang. Iya, tapi jangan dibilang anak. Itu kan anak Bapak sendiri. Iya, tapi saya malu, Mas. Daging Bapak sendiri masa dibilang. Iya, saya malu, Mas, sebagai orang tuanya. Udah, udah. kamu juga janji. Bukan. Kamu juga janji. Jangan pernah lakuin itu lagi. Bu, tadi kan di dalam Ibu kayak ngomong sempat dulu anak Ibu pernah kayak begini. Ini sebenarnya kayak gimana sih, Bu? Ibu kan yang lebih tahu kayaknya pasti. Iya, Mas. Memang anak saya punya kelainan, Mas. Dari dulu suka ngambil barang-barang. Kalau misalkan bukan kebiasaan sih bisa jadi kayak kondisi medis ya Pak Ustadz ya. Ada kan? Ada memang penyakit ngambil hak orang, barang orang memang. Tapi nggak sadar gitu Nggak ya. Itu sadar. kalau dalam Islam hukumnya gimana Pak Ustadz? Sebenarnya ketika mengambil hak orang itu memang tidak dibenarkan. Tapi tetap harus disembuhkan. karena itu Disembuhkan. penyakit. Ya udah ini bukannya yang harus ngelaporin ke Vina ya? Nah ini Oh, ada orangnya lagi? mana? Iya ada bertiga mereka bersahabat katanya. Nah, terus Ada di pos. di kos yang tadi. Iya. Ya udah mendingan gini deh, ini kan permasalahan kalian nih. Bu, saya mau izin gimana kalau anaknya kita bawa biar masalahnya diselesaikan sendiri aja antara mereka bertiga. ya sebenarnya bagaimana sih gitu supaya nggak ada yang dirugikan nantinya. Saya minta tolong ya Mas, jaga ya Mas.
enggak, kamu nggak usah takut. Sekarang ikut sama Pak Ustadz ya. Doain ya Bu, biar selesai masalahnya. Ya Mbak. Pamit dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Kamarnya sebelah sini, Bu. Ini tasnya kemana ya yang tadi? Kok nggak ada ya tasnya ya? Jam aku, jamnya yang ada di sini ada tasnya. Ya aku nggak tahu. Teman kamu mana? Teman. Vina. Paling di kamarnya. Coba tanya aja, coba tanya Vina deh. Iya kali ada yang masuk kali tadi. Vina. Itu tasnya. Aku ada di situ, Vin. Kenapa? Aku sengaja ngambil barang-barang dia. Aku kesel, barang-barang aku tuh diambilin sama dia, tahu nggak? Kamu gitu sih jadi orang. Aku nggak suka sama kamu dari awal. Mbak ada masalah sama Mbak ini. Terus Mbak ngebalasnya dengan cara mencuri barang-barang. Dia biar... Jadi Mbak ngebales orang nyuri barang Mbak dengan cara menyuri barang orang itu, gitu? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku nggak suka sama dia. Dia tuh sudah ngambil barang-barang aku banyak banget. Iya. Itu. Jangankan kosmetik, daleman aja nih sampai diambil nih sama dia nih. Nggak, terus maksudnya apaan kalau kayak begitu? Maksudnya Mbak tujuannya buat apa? Tujuannya biar dia itu kapok. Kan kamu kan yang ngambil ngaku. Udah. Ini kan yang penting udah jelas nih. Berarti Mbak emang ngebales. Kayak intinya ini masalah udah selesai nih, semua udah kebukti kan. Jadi sebenarnya dia tuh punya penyakit, kata ibunya. Dia punya penyakit klepto, dia nggak paham, dia nggak sadar, kadang nggak sadar ngambil barang orang. Apalagi kalian kan bertiga kan temenan, harusnya tuh kalian saling ngebantu dong. Aku udah banget sama dia. Jadi ini gimana Pak Ustadz kalau menurut Islam nih? Ngebales perbuatan jelek dengan perbuatan jelek yang lain nih. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab di dalam agama kita kejahatan itu memang sudah ada hukumnya sendiri. Contoh kayak misalkan pencurian. Dalam agama kita ada yang namanya hukum kisos. Potong tangan, nyuri lagi, potong lagi tangannya, potong lagi kakinya. Jadi nggak perlu kita ngebalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi negara kita juga negara hukum kan, punya hukum sendiri walaupun bukan hukum Islam, tapi ada hukumnya. Ketika orang memang ambil barang orang lain ada hukumnya, ada hukum pidana. Ya udah, sekarang gini aja, yang udah kejadian udah, yang lalu biar berlalu. Nah sekarang saling memaafkan. Maafin, biar bagaimana gua kan teman segalang sebulan teman. Ya, yang ikhlas minta maafnya, dimaafin. Tuh, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang merasa bingung dengan kelakuan anaknya karena tidak normal seperti teman-temannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Dina. Silakan. Selamat malam, Mbak. Yang mana ya namanya? Yang ini. Ibu Dina. Ya, kita panggil dengan nama samaran ya, Bu ya. Iya, Jadi Ibu Ibu Dina. namanya Dina nih, Oh, Dina. Jangan nggak nyaut kalau misalnya saya Iya, iya. sebut ya. Dengan Ibu Bener. Dina. Mbak namanya siapa? Nama asli? Siapa? Kita ganti dengan nama samaran ya. Lucy. Oke. Mbak Dina, apa yang mau diceritakan? Saya di sini mau cerita. Saya punya anak. Anaknya itu sekarang mengecewakan saya, Mas Bayu. Boleh Sejak- lebih kencang, Mbak Dina? Sejak kecil saya udah sekolahin dia, saya urus dia, biar dia menjadi anak yang berbakti, berguna buat masyarakat gitu. Ya, anaknya laki-laki atau Menjadi anak perempuan? yang berpangkat. Anaknya laki-laki, Mas. Oke. Pokoknya ibu urus ya, ibu didik, ibu sekolahin gitu ya. Seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus apa masalahnya? Tapi sekarang yang jadi masalah, anak saya sering diem di kamar. Itu Mas Bayu tidak. Nggak seperti anak-anak seperti biasanya. Dia bergaul, ceria seperti anak-anak main gitu. Ini masih Umur kecil. berapa anaknya? Oh.
Sekarang udah keluar SMA. Udah lulus SMA. Udah. Berarti 18 tahun. Iya, 17 tahun. Anak laki. Oke. Terus Sebenarnya prestasinya juga nggak rendah-rendah amat ya. Makanya dari kecil saya udah punya rencana sama temen-temen kecil saya juga. Saya cuma punya temen kecil, jadi saya udah seperti saudara sama dia. Jadi saya mau rencanain besan gitu dengan temen saya. Jodohkan. Ya, ini sama ini oh anaknya. ini yang ya. mau ibu jodohin. Iya. Oh oke. Udah ketemu sama orangnya? Udah sih baru-baru ini. Mungkin Baru-baru dari ini udah foto-foto pernah aja ketemu, udah saya udah kasih foto. tahu, saya kirimin fotonya dari Belum pernah HP. ngobrol, kenalan lebih jauh? Belum, karena anak saya kan emang begitu. Kenapa? Selalu di rumah mengurung diri gitu di kamar. Kalau diajak kenalan, waktu itu pernah diajak kenalan sama perempuan, saya kenalin, saya bawain ke rumah, dia nggak mau juga, nolak begitu. Dia nggak mau dijodohin kali, Bu? Mungkin dia punya pilihan sendiri. Iya. Tapi ngapain aja di kamar tuh kan wajar kalau misalnya orang istirahat gitu, pulang sekolah di Iya, kamar gitu. Saya Tapi sering apa juga semua? dia paling, kalau saya lihat paling main game gitu. Main game di kamar. Mm-mm. Terus Ya. makan pasti di luar dong. Kadang-kadang dia males juga, saya anterin ke kamar gitu. Jadi makan di kamar. Iya kadang-kadang, tapi kalau lagi mau dia, kalau lagi agak ini dikit, dia mau makan bareng di luar gitu. Bareng. Jadi setiap hari dia cuman berangkat sekolah, pulang ke kamar. Mm-mm. Seharian sampai besok ke sekolah Itu lagi. sejak dari SMP itu Pak, begitu. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Makanya sekarang ini udah waktunya dia, kalau emang nggak mau kuliah, saya bilang mungkin udah perjodohan aja, mungkin abis itu saya Nikah. cari kerja apa bagaimana ya kan, gitu. Terus Gimana tanggapannya? Begitu dia tahu mau dijodohin. dia sih sebenarnya berontak juga. Emang dia benar-benar udah nggak mau kenal sama orang seperti begitu, kayak orang trauma gitu. Saya nggak tahu tuh trauma kenapa gitu. Jadi ibu nggak kenal teman-temannya dong? Nggak ada teman-teman yang datang? Paling-paling ada 2 orang yang suka datang, teman-teman sekolahnya, bekas teman sekolah. Habis itu udah nggak ada lagi, nggak terlalu sering juga datang kok temennya. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Makanya sekarang ini udah waktunya dia, kalau emang nggak mau kuliah, saya bilang mungkin udah perjodohan aja, mungkin abis itu saya cari kerja apa bagaimana ya kan, gitu. Terus Gimana tanggapannya? Begitu dia tahu mau dijodohin. dia sih sebenarnya berontak juga. Emang dia benar-benar udah nggak mau kenal sama orang seperti begitu, kayak orang trauma gitu. Saya nggak tahu tuh trauma kenapa gitu. Jadi ibu nggak kenal teman-temannya dong? Nggak ada teman-teman yang datang? Paling-paling ada 2 orang yang suka datang, teman-teman sekolahnya, bekas teman sekolah. Habis itu udah nggak ada lagi, nggak terlalu sering juga datang kok temennya. Kalau datang mereka di kamar? Di kamar paling juga di kamar sebentar, habis itu ya udah pergi udah. Jadi dianya nggak ikut pergi gitu, nggak ikut partisipasi apa sebagaimana anak muda punya ini, nggak mau Nggak dia. punya hobi keluar. Pokoknya anaknya nggak suka seperti Introvert, anak lain. nggak Ya. bergaul, nggak main kemana-mana. Kalau punya Kuper-kuper masalah ya tahu. hobinya ditelan sendiri. Harapan ibu apa dengan datang ke sini? Saya pengen tahu kenapa anak saya bisa seperti itu. Pengen ikut-ikutan kayak orang-orang bisa di Terawang gitu. Ya paling kita pengen sharing-sharing juga gitu ibaratnya di sini. Biar Kenapa anak saya anaknya ada begitu? perubahan dia, biar ada bisa perubahan. Ibu single parent atau Suami ibu Ada, suami saya ada. nggak ada masalah rumah tangga ya? Nggak ada, cuman ini masalah anak aja. Oke, Mbak Dina, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa lihat ya sebenarnya apa sih penyebabnya, kenapa mengunci diri di kamar, dan mudah-mudahan bisa lebih terbuka pikirannya, dia bisa membuka diri, terutama ya untuk calon pasangan yang udah dijodohkan oleh Mbak Lucy. Dina ya, Lucy. Cantik loh pada Lucy. Iya makanya. Oke baik, kami akan ajak Bu Dina untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi dengan mata batinnya
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gina dengan tanggal lahir 3 November 1980 dan mendiami rumah 41. Sosok yang memiliki aura yang sangat baik dan positif. Entah kenapa, saya saat ini merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Perasaan yang tidak menentu membuat ia menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Saya melihat adanya emosi yang sulit dan dikontrol. Hal ini terkait dengan seseorang yang ia sayangi.